Teori sastra ialah teori yang merupakan salah satu cabang ilmu sastra yang mempelajari mengenai prinsip, hukum, kategori, serta kriteria sebuah karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra, dan merumuskan kaidah dan konvensi kesusastraan secara umum. Sejalan dengan perkembangan karya sastra, maka teori sastra juga turut berkembang dengan kerangka tertentu. Setiap teori memiliki asumsi dan tujuan yang sama, yakni mengungkap makna yang ada di dalam sebuah karya sastra. Baik, kita masuk ke yang kedua, yaitu sejarah sastra. Sejarah sastra sendiri mulai pada tahun 1920-an. Pada masa tersebut, karya sastra didominasi dengan syair, pantun, gurindam, hikayat, dan lain sebagainya. Bahkan hingga sekarang masih terdapat beberapa upacara adat yang menggunakan pantun sebagai salah satu syaratnya. Pada masa ini juga angkatan sastra banyak didirikan oleh orang-orang Belanda. Tujuan mereka bukan hanya ingin mengembangkan dan memajukan sastra Indonesia, tetapi juga untuk kepentingan politik. Tahun 1940-an, sastra sudah mulai mengandung suasana romantis dan juga sudah berganti menjadi masalah kehidupan modern. Pada masa 1940-an ini diwarnai dengan adanya permasalahan sosial seperti korupsi, penyelewengan, ketidakadilan, hingga kemerosotan moral dan budaya dalam masyarakat. Hingga sastra terus berkembang sampai saat ini. Pada masa ini ditandai dengan munculnya banyak karya sastra seperti puisi, cerpen maupun novel dengan berbagai genre dan tema. Tema yang paling sering digunakan adalah seputar reformasi, sesuai dengan realitas masyarakat. Karya sastra seperti puisi, cerpen maupun novel dengan berbagai genre dan tema yang sering digunakan adalah seputar reformasi sesuai dengan realitas sosial yang terjadi kala itu di masyarakat. Baik, setelah mengenal sejarah sastra, kita akan mengenal unsur-unsur sastra. Sastra sendiri memiliki 4 unsur, yaitu unsur estetika, unsur etika, unsur intrinsik, dan unsur ekstrinsik. Di unsur estetika di mana sastra memiliki unsur yang dimana terdapat keindahan di dalam sastra tersebut, baik indah dibaca maupun indah didengar. Yang kedua, unsur etika, yaitu unsur di mana sastra juga memiliki nilai manfaat. Maksudnya, sastra dapat memberi pesan, yaitu sebagai media penyampai sesuatu yang dibalut dengan estetika. Yang ketiga, unsur intrinsik, ialah unsur yang membangun dari dalam diri pengarang tersebut. Yang keempat, unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang mempengaruhi pengarang seperti ideologi, politik, agama, budaya, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Setelah mengetahui unsur-unsur sastra, kita akan mengenal jenis-jenis teori sastra. Yang pertama ialah teori strukturalisme. Adalah teori yang digunakan untuk menganalisis unsur-unsur pembangun di dalam karya sastra itu sendiri. Teori ini menitik beratkan perhatiannya terhadap struktur yang terkandung dalam teks karya sastra. Yang kedua adalah teori psikologi sastra. Teori ini ialah teori yang menitik beratkan pada unsur kejiwaan yang ada di dalam sebuah karya sastra. Unsur kejiwaan tersebut berkaitan dengan 3 hal, yakni pengarang, karya sastra itu sendiri, dan pembaca itu sendiri. Dan yang ketiga adalah teori sosiologi sastra, yaitu adalah ilmu yang mempelajari sebuah karya sastra berdasarkan realitas sosial yang terjadi. Teori ini akan melihat adanya hubungan antar karya sastra dengan realitas sosial. Dan yang keempat adalah teori semiotika, yaitu teori yang membahas mengenai berbagai tanda di dalam bahasa sebagai wacana yang memiliki makna. Yang kelima yaitu teori hermeneutika, adalah teori yang mengenali makna melalui makna-makna yang bertujuan untuk menangkap pemikiran seseorang dengan yang ditangkapnya. Dan yang terakhir, kita masuk ke kritik sastra. Kritik sastra adalah salah satu cabang studi sastra yang berkaitan dengan ilmu sastra dan penciptaan sastra. Dalam melakukan kritik sastra, tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan teori sastra dan sejarah sastra.
Saat ini karya-karya kritik tersebut telah ditulis sebagai skripsi, tesis, hingga disertasi. Dalam menulis karya kritik sastra tersebut, penulis harus benar-benar memahami mengenai teori sastra yang ada. Baik, demikian, begitulah pengantar teori sastra yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.